atau bagaimana? Nah, sekarang kita bahas berdasarkan aturan legalitas formal yang ada, yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 77 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kenapa masih pakai pasal 77 KUHP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Kita bisa menjalani waktu kehidupan dalam suasana yang sangat kita idam-idamkan tentunya. Nah, selawat beriring salam tidak bosan-bosan juga kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita termasuk umat yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Karena di yaumil mahsyar tersebut tidak ada pertolongan selain dari pertolongan Allah dan pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita bertemu di dalam channel Busri PD27, tentunya channel yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Nah, kali ini kita akan membahas suatu persoalan hukum, ya, atau suatu kasus tentang hukum pidana, ya, yang belakangan menarik perhatian, yaitu kasus korupsinya Lukas NMB, mantan gubernur Papua. Nah, bagaimana posisi kasus? Nah, posisi kasus pada saat ini adalah Lukas NMB sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor tentunya, dengan vonis penjara selama 8 tahun penjara. Nah, adapun dakwaan yang ditimpakan kepada Lukas NMB adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, hal ini sangat menarik untuk dibahas sebenarnya. Kenapa? Karena ada perbarengan tindak pidana yang terjadi dalam kasus Lukas NMB ini. Nah, tetapi kita kali ini tidak membahas tentang posisi kasus Lukas NMB, karena terakhir diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Tetapi kita tidak membahas tentang hukuman Lukas NMB berapa tahun, apa yang dilakukan oleh jaksa KPK sebagai penuntut pada kasus tersebut. Tetapi ada suatu pertanyaan yang banyak muncul di kalangan sobat-sobat sekalian, para subscriber tentunya, tentang bagaimana posisi kasus ketika Lukas NMB sudah meninggal dunia. Karena dalam pemberitaan belakangan ini Lukas NMB sudah meninggal dunia, kalau saya tidak salah itu pada tanggal 26 Desember ya, kalau tidak salah ya. Nanti silahkan dicek tentang kebenaran berita meninggal Lukas NMB. Tetapi poinnya adalah Lukas NMB memang sudah meninggal dunia pada saat ini. Nah, bagaimana posisi kasus Lukas NMB ini ke depan? Nah, ini yang menjadi sebagian pertanyaan dari para netizen tentunya, ya, para subscriber, dan juga ada yang kemarin Japri langsung melalui pesan WhatsApp kepada saya nanyakan, "Bang, ini gimana kasus Lukas NMB? Apakah batal atau bagaimana?" Nah, sekarang kita bahas berdasarkan aturan legalitas formal yang ada, yaitu sebagaimana diatur di dalam
pasal 77 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kenapa masih pakai pasal 77 KUHP? Karena pada saat ini KUHP yang baru masih dalam masa transisi dan belum diberlakukan. Jadi sehingga kita masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang warisan dari kolonial Belanda tentunya. Nah, apa bunyi dari pasal 77 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Saya sengaja printkan sehingga tidak ada kesalahan redaksional di dalam pengucapan. Karena kita menjadi sesuatu hal yang bias ketika terjadi sesuatu kesalahan di dalam pengucapan. Nah, pasal 77 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan hak menuntut hukum gugur dalam kurung tidak laku lagi lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan, maka hak menuntut gugur. Nah, jelas ya bunyi dari pasal 77 Kitab Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku. Nah, artinya apa? Ketika kasus dari Lukas NMB ini sedang bergulir, nah terakhir itu ada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Lukas NMB bersalah dan vonisnya diperberat menjadi 10 tahun. Nah, dalam beberapa pemberitaan yang kita baca itu Lukas NMB melalui penasihat hukumnya Petrus Balapationa menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait upaya mencari keadilan bagi kliennya. Nah, hal ini tidak ada salah sebenarnya karena ini adalah jalur-jalur formalitas yang harus ditempuh untuk mencari suatu keadilan dari suatu putusan hakim atau suatu putusan pengadilan tentang proses perkara yang dia alami. Nah, bagaimana kelanjutan dari dari proses hukum Lukas NMB ini? Apakah kasasi itu sudah didaftarkan atau belum? Nah, atau masih dalam berpikir tetapi Lukas NMB sudah meninggal dunia? Nah, ini yang belum ada sesuatu hal yang pasti. Tapi kita tidak membahas tentang proses kasasi Lukas NMB kali ini. Tapi yang kita bahas adalah tentang gugurnya hak menuntut dari seorang jaksa penuntut umum atau JPU di dalam suatu dalam suatu proses peradilan pidana. Nah, seperti yang sudah dinyatakan di dalam pasal 77 KUH pidana bahwa hak menuntut menjadi gugur atau tidak laku lagi karena meninggal dunianya si terdakwa. Nah, Lukas NMB meninggal pada posisi kasus ingin diajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dengan demikian artinya belum ada suatu putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Lukas NMB. Kenapa? Karena putusan terakhir dari Pengadilan Tinggi Jakarta itu masih dalam proses belum berkekuatan hukum tetap. Artinya masih dalam tenggang waktu bagi si Lukas NMB untuk mengajukan upaya hukum atau tidak, tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah, maka kembali ke ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP tadi, maka hak menuntutnya menjadi gugur. Nah, selanjutnya di dalam beberapa penjelasan ini dinyatakan jika hal ini terjadi di dalam taraf pengusutan itu bisa jadi di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik misalnya, maka pengusutan itu juga harus dihentikan. Nah, ketika penuntutan telah dimajukan, nah ini dia yang terjadi di dalam kasus Lukas NMB. Penuntutan sudah diajukan, putusan dari pengadilan tingkat pertama sudah ada, dan putusan dari pengadilan tingkat banding sudah ada. Artinya yudek paksi sudah memutuskan, tetapi
Yudex Yuri masih mempunyai tenggang waktu untuk pengajuan. Nah, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, maka di dalam kasus yang seperti ini, pengadilan harus menyatakan bahwa tuntutan tidak dapat diterima. Kenapa? Karena yang si terdakwa sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan berdasarkan pasal 77 ke hak menuntut dari jaksa penuntut umum, maksudnya telah gugur dan tidak dapat dilanjutkan, dan pengadilan jika masih di dalam proses maka harus memutuskan dengan niet omvankelijk verklaar, artinya NO, atau tuntutan tidak dapat diterima. Kenapa? Alasannya adalah satu-satunya adalah si terdakwa sudah meninggal dunia. Dan begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, ini tidak terlepas hanya untuk persoalan Lukas NMB, tetapi ketika di dalam suatu proses pidana terdakwa itu meninggal dunia, maka hak menuntut menjadi hilang atau menjadi gugur, dan perkara tersebut harus dihentikan. Nah, bagaimana dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh dugaan perbuatan seperti yang terjadi pada kasus Lukas NMB? Nah, ini menjadi suatu persoalan menarik yang nanti akan kita bahas dalam segmen tertentu, tentunya yang bisa memberikan suatu edukasi kepada sobat-sobat sekalian tentang persoalan hukum, khususnya hukum pidana yang ada di negeri ini. Oke, demikian penjelasan saya tentang gugur atau hilangnya hak menuntut dari seorang jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya untuk sobat-sobat sekalian, dan saya berharap sobat-sobat sekalian tidak berhenti untuk mencari atau menambah ilmu pengetahuan dengan melihat atau membaca suatu referensi atau melihat video-video pembelajaran seperti sekarang ini banyak beredar di YouTube. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukan suatu kebenaran mutlak menurut akal pikiran saya, tetapi ini adalah suatu ilmu hukum atau ilmu pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya jabarkan berdasarkan apa yang saya baca. Nah, bagi sobat-sobat sekalian yang ingin belajar tentunya harus menambah referensi. Nah, sekarang banyak metode-metode untuk menambah referensi, bisa membaca dari buku literatur atau membaca dari artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya, dan bahkan juga bisa melalui akun-akun YouTube yang banyak tentang video pembelajarannya. Demikian sekali lagi saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kekurangan tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.